pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence. Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Standby ya. Selamat malam. Wah, kita kembali lagi di YouTube channel 3 dan kali ini mau live interaktif after debate ketiga tadi yang cukup panas ya, bikin deg-degan, banyak hal-hal yang kayak nggak terduga terjadi. Ya bikin deg-degan banget kan. Nah tapi kali ini aku nggak sendirian karena ada teman-teman dari PPI yang masih gabung. Ada Kak Danu. Halo Kak Danu. Halo semuanya, halo Kak. Selamat malam. Jadi Kak Danu di mana nih posisi? Oke, saya sekarang sedang berada di Malaysia kebetulan untuk berkuliah di sini. Oke, terus ada Kak Adam. Halo. Halo Kak. Iya. Selamat Kak malam Adam, Kak. di mana nih sekarang? Saya sekarang lagi di Turki Kak. Di Tepatnya Turki. di Sakarya, Turki. Ini berarti sore menjelang malam ya? Sore menjelang malam, bener Kak. Oke. Terus ada Kak Randy di India. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada Kak Ray juga nih yang masih stay ya. Halo Kak Ray. Halo Kak. Masih semangat banget kayaknya nih. Makin terbakar emosinya, oh bukan, semangatnya ya. Iya, kita mau ngebahas hal-hal yang lagi trending kali ya. Tadi kan banyak banget ya ada pernyataan karena ini temanya tentang pertahanan, keamanan, terus hubungan internasional, geopolitik, globalisasi. Agak terjadi gesekan-gesekan yang tidak terduga yang bikin yang nonton ikut deg-degan ya. Tadi ada pembahasan tentang cyber, tentang utang, terus juga tentang alutsista, terus juga tentang globalisasi, dan masih banyak yang lainnya. Kalau dari kakak-kakak sekalian nih, dari Kak Danu, Kak Adam, Kak Randy, sama Kak Ray, yang mana highlight satu, kasih tahu. Satu highlight yang paling membekas di ingatannya kakak-kakak PPI ini. Boleh Kak Danu dulu? Oke, kalau highlight dari debat capres ketiga pada hari ini yang berhasil aku tangkap untuk hari ini itu terletak pada saat sesi tanya jawab antar capres yang sesi pertama tadi. Di saat, iya betul, karena pada saat sesi tanya jawab capres itu saya merasa bahwa banyak unsur-unsur pribadi yang dilibatkan di sana. Personal ya. Personal, betul.
Jadi saya mencatat tadi pertanyaan dari Capres nomor urut 3 kepada nomor urut 1 tentang solusi ekonomi pertahanan, bahwa Capres nomor urut 1 menyetujui harus ada kenaikan anggaran untuk alutsista yang diambil 2% dari PDB atau produk domestik bruto, sorry. Bruto, yes. Oke. Dan Capres nomor urut 3 Bapak Ganjar pun menyetujui seperti apa yang disampaikan oleh Capres nomor urut 1 Bapak Anies. Sedangkan Bapak Capres nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto kekeh gitu ya agar anggaran alutsista ini berada pada 1,5% sampai 1,7% dari PDB begitu. Jadi 1-2% ya tadi ya? Ya betul. Jadi saya melihat pada saat sesi tanya jawab ini berkebalikan pada saat sesi debat sendiri. Jadi saat sesi debat saya melihat bahwa Capres nomor urut 1 dan 2, mohon maaf, ini saling bertikai begitu ya. Lalu Capres nomor urut 3 Bapak Ganjar hanya menikmati jalannya pertikaian tersebut. Itu ada komennya di Twitter tadi kita ngeliat ya trending. Kayaknya Pak Ganjar tuh sengaja ditaruh di tengah untuk menengahi, menjadi wasit ya, pendingin gitu ya. Karena 1 sama 2-nya agak panas gitu. Iya gitu Kak. Sedangkan saat Bapak Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo bisa dibilang dalam tanda kutip menyenggol Capres nomor urut 3 Bapak Ganjar, langsung Bapak Capres nomor urut 3 Bapak Ganjar dan Capres nomor urut 1 Bapak Anies seperti mengeroyok Capres nomor urut 2 Pak Prabowo gitu ya dalam tanda kutip. Jadi untuk debat Capres ketiga ini saya rasa sangat seru. Namun sebagai diaspora yang berada di luar Indonesia, saya kurang puas terhadap debat kali ini karena pada debat kali ini harusnya tema yang dibahas ada tentang hubungan internasional, yang mana itu diaspora Indonesia sangat sangat terkait di dalam hal tersebut. Namun dalam debat kali ini saya justru melihat bahwa topik yang banyak dibahas adalah pertahanan dan keamanan. Dan iya, dan sejauh ini setelah debat pun saya juga belum menemukan adanya urgensi dari pembahasan pertahanan dan keamanan ini, karena saat debat tadi pun masing-masing capres hanya mengutarakan gagasan-gagasan yang akan mereka kerjakan saat mereka terpilih untuk pertahanan dan keamanan, betul, tanpa memberitahu masyarakat apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hal pertahanan dan keamanan itu sendiri, begitu. Masalahnya apa kita belum tahu. Jadi mereka hanya membicarakan solusi tanpa memberitahu masalahnya apa. Permasalahannya ya, betul. Itu yang jadi concernnya Kak Danu ya di debat kali ini. Iya. Oke, kita lanjut ke Kak Adam. Mungkin ada bedakah dari Kak Danu yang di-highlight gitu di debat kali ini? Ya, siap Kak. Untuk melihat debat kali ini ya memang sangat menarik dan memang dari starting point-nya sudah panas ya. Jadi memang di sesi pertama dari visi misi pemaparan ya. visi misi ya. Betul. Dari visi misi paslon 03 ini sudah melakukan serangan ya. Serangan ke paslon nomor urut 2. Ini yang saya catat bahwa beliau menyenggol tentang food estate, kemudian juga menyenggol tentang harta kekayaan pribadi dengan 350 hektar yang kemudian di paslon pertama ke kedua ya? Paslon pertama ke paslon kedua. Nah itu memang starting point yang sudah sangat panas ya. Tapi kemudian yang saya highlight adalah dari sisi diasporanya, saya melihatnya baru satu paslon yang memang menggarisbawahi peran diaspora di luar negeri. Itu dari paslon 01 ya. Bagaimana beliau ingin melibatkan peran-peran diaspora di luar negeri dalam hal politik luar negeri Indonesia. Kemudian juga melihat dari apa yang terjadi dalam debat kali ini, memang saya melihatnya paslon 03 ini menjadi air di tengah dua api yang sedang panas ya. Jadi memang tadi ada alasan kayaknya pihak KPU meletakkan beliau di tengah ya. Karena memang saya rasa
di tengah kepanasan ini perlu ada orang yang kemudian bisa menengahi agar kita bisa kembali pada substansinya. Dan kemudian paslon 03 ini memberikan substansi dengan mengulik data. Dan menariknya ketika di sesi tanya jawab ya, paslon 03 ini menantang untuk data ya. Bahkan beliau meminta untuk stafnya maju ke depan untuk berdiri untuk memperbaiki data. Ya, nah ini yang sangat menarik dalam debat kali ini. Dan terakhir adalah bagaimana paslon 03 juga ingin membawa ranah debat ini kepada hal yang seharusnya. Bagaimana seharusnya debat itu memang langsung saja tanya jawab ya. Iya, tadi sempat menyinggung itu ya. Langsung makan-makan aja ya. Nah, kemudian juga memang saya melihat di sini paslon 1 ini seperti diserang oleh dua kubu ya. 03 dan juga paslon 2 ini paslon diserang nomor 2 ya, diserang dari oleh paslon 1 dan 3 gitu 3. Ya. Ya. Bahkan tadi itu ada celutukan ya dari paslon 01 kepada paslon 02 terkait utang luar negeri. Bahwa dalam pandangan paslon 02 ini utang luar negeri di atas 50% itu rasanya masih aman. Ya, terus kemudian ada sedikit celutukan dari paslon 01 dengan istilahnya wow gitu ya. Nah ini celutukan-celutukan yang menarik yang kemudian menjadi dinamika tersendiri dalam debat kali ini. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Adam. Kita lanjut ke Kak Randy nih. Tadi juga ikut mantau debat ya bareng di live sebelumnya. Ada highlight lain lagi Kak yang menempel di benaknya Kak Randy? Ya, saya melanjutkan ini apa dari Mas Adam tadi cukup menarik karena kami PPI kan sebenarnya di Indonesia di luar negeri ya mahasiswa. Jadi kita tentu perlu dilibatkan dalam hal tadi misalkan diplomasi kebudayaan, diplomasi pendidikan. Dan mungkin ini yang perlu digarisbawahi oleh para capres. Kalau memang penataan organisasi, tentunya di luar negeri itu kan kita ada atasnya pendidikan dan kebudayaan. Nah, kenapa ini tidak diberdayakan semaksimal mungkin? Karena pengalaman kami, kurang tahu ya kalau di negara lain, atasnya pendidikan dan kebudayaan itu cenderungnya hanya mengadakan seremonial, misalkan nih BIPA, ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tetapi untuk diplomasinya sendiri itu masih kurang. Contoh bagaimana kemudian atas pendidikan ini memberikan perlindungan bagi pelajar Indonesia di luar negeri. Saya masih ingat betul tahun kemarin PPI Dunia sedang mengusulkan RUU perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. Nah ini bisa menjadi starting point bagi para capres jika akan melakukan diplomasi kebudayaan dan pendidikan Indonesia di luar negeri, gitu. Menguatkan fungsi ya, dan peranan dari atas pendidikan dan kebudayaan di luar negeri. Itu yang poin yang saya garis bawahi. Terima kasih. Oke, thank you Kak Randy. Kita langsung ke Kak Ray dulu deh. Kak Ray ada highlight apa lagi nih? Mungkin singkat aja. Ada yang menempel nggak di benak Kak Ray? Mungkin yang beda-beda dari mas-mas yang sebelumnya? Atau gimana nih? Kalau yang tadi sebenarnya bikin greget itu yang tiba-tiba jadi keinget gitu adalah pada saat paslon nomor 3 itu menjawab tentang isu geopolitik tentang Laut Cina Selatan gitu ya. Dan ngomongin tentang bagaimana Indonesia bukan claimant tetapi akan dibuat sebuah kesepakatan sementara gitu. Dan akhirnya disinggung oleh paslon 01 tentang yang harusnya dibahas adalah penguatan secara regional, ASEAN-nya harus dibawa, diikutsertakan. Dan di situ jadi membuka pikiran dan juga jadi concern pada saat nonton debat karena memang pengen melihat bagaimana approach dari ketiga capres ini membawa Indonesia untuk tadi kalau ngomongin tentang kekuatan keamanan kita, militer kita, pasti regionalnya juga harus kuat gitu. Dan apa sih approach yang akan dibawa secara praktikal untuk Indonesia memperkuat atau menyatukan lagi secara regional. Apalagi exposure-nya Indonesia lagi besar-besaran akhir-akhir ini jadi presidensi ASEAN kayak gitu. Dan ini yang sebenarnya diekspektasi tadi tentang geopolitik dan juga hubungan internasional, cuma belum terlalu banyak dibahas. Terutama juga tentang yang tadi sempat kita singgung bareng-bareng tentang Rohingya gitu ya. Hal-hal kayak gini yang sebenarnya di-expect dari debat dan tidak hanya ngomongin tentang alutsista bekas gitu.
Cuman memang tadi banyak berbicara tentang alutsista bekas gitu. Yang dimana sebenarnya dari paslon yang ngomongin tentang alutsista bekas juga tidak menjelaskan urgensi dan capaian-capaian yang sebenarnya bisa jadi defense dari apa yang beliau lakukan gitu. Menurut saya ya kurang dieksplor achievement-achievementnya, dan mungkin dari paslon-paslon lain juga kalau punya plan, visi, misi. Tadi ada yang mau ningkatin PDB, pendapatan dari PDB, ningkatin pajak, mungkin diversifikasi cara mendapatkan ekonomi, hutang dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi sebuah impian. Kalau dari saya kelihatannya kita akan melakukan ini, tapi tidak ada langkah konkret apa nih strategi yang akan dilakukan dari masing-masing capres gitu. Jadi itu sih yang highlight. Thank you Kak Re. Jadi kalau misalkan bisa aku tarik kesimpulannya, intinya kita semua ini mungkin ya sebagai orang awam ya, merasa belum terlalu komprehensif kali ya, kayak masih berkutat di pertahanan dan keamanan, padahal isu-isu yang lain kayak tadi tentang diaspora, karena ngomongin globalisasi juga ya, itu belum terlalu terangkat. Terus tadi juga emang masih terlalu banyak tentang alutsista bekas ya tadi yang kita obrolin selama debat itu ya. Mungkin tapi di luar itu nanti bakal ada statement-statement lebih lanjut dari Capres. Jadi kita after debate juga masih harus mengawal beritanya tentang pertahanan ini, keamanan, terus juga hubungan internasional, geopolitik, dan globalisasi ya. Gitu. Thank you kakak-kakak udah speak up gitu ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang mah speak up gitu ya. On behalf-nya mahasiswa. Nah sambil, kita kan ini cuma singkat ya waktunya karena kita nge-review dari sudut pandangnya kakak-kakak PPI. Tapi kita juga mau lihat sudut pandang dari teman-teman di sosmed. Kira-kira, karena warganet Indonesia tahu kan, cepet banget masalah goreng-goreng, masak-masak gitu kan ya. Kita lihat dulu kali ya trending topiknya. Karena kayaknya bakal rame nih. Kita lihat dulu, kayak banyak meme-meme juga tentang, oh ya itu sih tadi, Pak Ganjar ditaruh tengah untuk mendinginkan dan menjadi wasit, itu kayaknya topik utama ya. Karena yang pertama dan kedua, paslon 1 dan paslon 2 agak menggebu-gebu. Apa ya diksinya yang biar nggak terlalu sensitif gitu ya. Terus kita lihat di trending topik di X ya. Wah ini udah banyak yang after debatnya nih. Ada kejadian-kejadian apa sih? Mungkin teman-teman yang udah standby di sosmed udah tahu duluan. Kita lihat postingannya Metro TV juga ya. Buat teman-teman, buat kalian guys yang mau tahu informasi-informasi terupdate yang lagi happening, dan karena kita langsung cepet tas gitu kan. Nggak tahu apa salah, takutnya itu slogan paslon 3 ya. Pokoknya kita tuh yang cepet banget menyebarkan informasi. Boleh banget ngelihat sosmed Metro TV, di IG-nya Metro TV, di TikTok-nya Metro TV, Twitter, Facebook, dan di YouTube juga masih bisa ditonton ulang live on demand-nya. Tadi kita habis dialog ya sama narasumber sebelumnya. Kita lihat dulu nih apa yang paling rame nih di Twitternya Metro TV. Sebentar. Ya itu sih yang menjadi topik hangat, memang panasnya debat kali ini ya. Yang menjadi topik hangat banget. Tapi coba kita lihat quotes-quotes-nya dari para capres. Tentang, sebentar. Oke, kita lihat dulu quotes-nya. Tentang globalisasi nih. Ancaman globalisasi. Dari Pak Anies tadi kita remind lagi ya.
Dari Pak Anies bilang negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan, bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Terus dari paslon nomor urut 2, dari Capres Pak Prabowo, berbicara kuncinya kita harus punya tabungan yang cukup dan itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, penghematan, efisiensi, dan penerimaan pajak. Lalu juga dari Pak Ganjar, Capres nomor 3, kita mendorong agar para diplomat kita menjadi tenaga pemasar, menjadi fasilitator, dan mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik potensi di luar negeri ke dalam negeri. Tadi kayak udah dibahas juga dari teman-teman PPI ya, bisa melibatkan sekali diaspora-diaspora di luar negeri gitu kan, karena memang pelajar-pelajar Indonesia yang di luar negeri itu sangat banyak, jadi sangat bisa membantu ya agar budaya-budaya kita lalu juga seni dan segala macam itu bisa dikenal dunia gitu. Pak Pidi, ini durasinya udah cukup belum Pak Pidi? Cukup? Nah, untuk menutup biar seru nih ya. Tadi aku udah spill dikit. Untuk menutup biar seru, boleh dong closing statement. Kita berandai-andai dikit. Misalkan kakak-kakak PPI di sini menjadi capres. Closing statement apa yang ingin disampaikan untuk menutup segmen after debat kali ini? Boleh, tadi kan udah dari Kak Danu duluan. Kari duluan kali ya. Sudah siap? Oke, boleh. Untuk setelah ini ya, setelah debat ya. Boleh. Oke. Teman-teman semua yang menonton siaran langsung, yang juga sudah mengikuti debat, mari sama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia jangan lupa yang pertama pasti gunakan hak pilih karena ini menjadi momen penting bersejarah bagi bangsa Indonesia menentukan apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan, pemimpin seperti apa yang akan membawa Indonesia ke depannya, dan pilihlah presiden, wakil presiden yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sebagai bangsa Indonesia. 2045 sudah semakin dekat, banyak sekali goals yang kita harapkan semoga bisa tercapai. Yang pasti partisipasi kita menjadi sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pemikir yang kritis, pemilih yang bijak, melihat tidak hanya dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari setiap apa yang sudah dikerjakan, juga dari setiap latar belakang ketiga paslon gitu ya. Juga mengkaji ulang setiap apa yang dibicarakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Mungkin itu dari saya. Setuju banget sama Kare. Udah cocok jadi capres nih. Ayo, kira-kira apakah berminat masuk ke dunia politik? Boleh kita ke Karendi. Boleh closing statement singkat untuk menutup after debat kali ini. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Seandainya saya menjadi capres pada saat ini, saya akan memberikan semacam pemikiran bersama bagaimana kemudian kita bisa merangkul seluruh elemen bangsa. Karena selama ini mungkin 5-10 tahun ke belakang banyak konflik gitu kan yang berawal dari hal-hal sepele. Maka kemudian bagaimana sebagai seorang pemimpin kita bisa mengayomi seluruh level masyarakat bebas dari sara dan sebangsanya. Kemudian ke luar negeri kita juga perlu aktif membangun jejaring komunikasi dan informasi sehingga apapun yang terjadi kita bisa menyikapinya lebih cepat dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan nasional Indonesia. Terima kasih. Mantap, Kak Randy ini juga udah siap menjadi capres ya. Wow, luar biasa. Boleh kita langsung ke Kak Adam. Closing statement Kak Adam. Siap, terima kasih Kak. Ini kita berimajinasi ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang berimajinasi menjadi capres, maka saya teringat dengan imajinasinya Bung Hatta ketika mendirikan PPI. Ketika waktu itu nama Indonesia belum ada, maka Bung Hatta sudah berimajinasi Indonesia sudah ada. Nah, jika ketika waktu dulu bahwa ada imajinasi besar tentang kemerdekaan, maka seluruh elemen bangsa sepakat bahwa kita punya agenda besar untuk kemerdekaan.
Sama halnya kemudian ketika di zaman reformasi, bahwa seluruh elemen bangsa, khususnya mahasiswa, sepakat bahwa kita ada agenda besar tentang reformasi. Dan sekarang bangsa Indonesia memiliki agenda besar tentang Indonesia Emas 2045. Maka sudah seharusnya seluruh elemen bangsa, baik itu mahasiswa maupun bukan mahasiswa, semuanya sepakat bahwa kita mempunyai imajinasi untuk ke arah Indonesia maju, untuk ke arah Indonesia Emas 2045. Maka poin persatuan itu adalah yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya teringat jika kita bicara politik, saya teringat dengan Al-Mawardi bahwa asyasa sinaatul fikr, bahwa politik adalah industri gagasan. Jadi bagaimana kita menuju kemajuan tapi juga diisi dengan sebuah gagasan yang bermakna. Pada akhirnya kemajuan itu, persatuan itu kita wujudkan demi Indonesia. Dan untuk teman-teman semua yang menonton di live streaming, jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024. Dan untuk luar negeri, kalau tidak salah tanggal 11 Februari 2024. Terima kasih. Sudah bisa dicoblos ini? Belum. Capres kita ini. Kita lanjut terakhir. Kak Danu, boleh singkat closing statement untuk menutup after debat ini? Baik, sebagai capres yang akan menutup jalannya debat pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan untuk masyarakat Indonesia jangan lupa gunakan hak pilihnya, karena hak pilih kalian akan menentukan arah Indonesia selama 5 tahun ke depan. Jadi tidak akan ada lagi 1, 2, 3, kita hilangkan itu di 14 Februari nanti, kita menjadi satu Indonesia. 1, 2, 3, sayang semuanya. 1, 2, 3, sayang Ya, semuanya. Betul. Luar biasa sekali, emang pelajar-pelajar Indonesia ini sangat mantap. Sehat-sehat ya Kak ya. Benar kata kakak-kakak PPI tadi, pokoknya kita harus menggunakan hak suara kita, tidak boleh golput, tidak boleh swing voter, boleh ditentuin. Masih ada 2 kali debat lagi, kita harus mengawal biar lebih mantep nih memilih siapa gitu ya. Dan dari debat kali ini, walaupun mungkin banyak hal-hal yang viral dan kayak tanda kutip membikin kita jadi kayak kok ini personal banget dan lain-lain, tapi masih banyak juga kok yang bisa diambil dari statement-statement capres tadi selama debat. Jadi jangan hanya memikirkan yang negatif aja, tapi ambil juga positifnya, benar ya Kak ya? Karena banyak juga yang bisa kita ambil dari debat kali ini. Sampai ketemu lagi di debat berikutnya tanggal 21 Januari, hari Minggu lagi ya, nanti ya kita debat lagi. Pokoknya jaga kesehatan dan jangan golput. Sampai ketemu lagi. Dah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.